On any other day, the Pope's appearance in Vatican City without a mask on might have generated more headlines. But the Catholic leader had set the news agenda with his clearest pronouncement yet on gay relationships. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali mengingatkan buat setiap saudara, apapun yang terjadi, engkau adalah orang-orang hebat, engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan, dikuatkan Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dituntun Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam diri kita ada roh Allah, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada di tengah-tengah kita. Sehingga apapun yang terjadi, sekali lagi saya ingatkan, engkau adalah orang yang hebat. Makanya program kita bernama Kamu Hebat. Sehingga mau ada tantangan, mau ada pergumulan, tetap kehebatan dari Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita dapat berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau program ini memberkati saudara, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman saudara, lalu WA grup saudara, lalu di media-media sosial saudara. Dan kalau saudara lihat ada lonceng, dibunyikan tanda saudara absen, hadir saudara, ya kan. Dan juga yang penting, saudara yang belum subscribe boleh subscribe, sehingga komunitas kita, komunitas Kamu Hebat ini akan makin kuat dan makin berpengaruh dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan jangan lupa saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah hari-hari terakhir untuk saudara boleh pesan buku Beruntung Setiap Hari Bersama Dengan Yesus. Saya rekomendasikan buat saudara, ini adalah buku yang baik saudara, buku yang akan menjadi berkat buat setiap saudara, menuntun saudara sepanjang tahun 2021 untuk mengalami hidup yang beruntung. Karena Alkitab berkata supaya engkau berhasil dan perjalananmu akan beruntung saudara. Harga buku ini nanti setelah November yaitu 150.000, tapi khusus di bulan Oktober dalam pre-ordernya saudara bisa masih dapatkan seharga 75.000 saudara, dan kita hanya akan buka untuk 2.500. Dan saat ini sementara saya bicara buat saudara, ini sudah 2.286 buku terpesan saudara. Jadi hanya tinggal beberapa lagi, saudara bisa cepat daftar kepada Martin saudara di 081390806494. Saya ulangi sekali lagi, Martin di 081390806494. Meskipun ini tidak live, tapi ketika saudara menyaksikan program ini, saudara bisa segera menghubungi Martin di 081390806494. Oh iya, Martin 3 hari yang lalu baru menikah saudara, jadi selamat buat Martin. Jadi dia pengantin baru tapi tetap melayani. Wah, luar biasa Martin ini, ya kan. Jadi saudara yang ingin mendapatkan buku renungan harian setahun, kali ini buku renungan harian tapi untuk setahun saudara, dan harganya 150.000, tapi khusus di pre-order ini saudara bisa dapatkan hanya 75.000, diskon 50%. Ini juga adalah ide yang bagus untuk saudara memberi untuk karyawan-karyawan saudara hadiah Natal saudara, karena ini akan sangat membantu. Dan ini juga dapat menjadi bahan untuk renungan keluarga setiap hari atau renungan kantor, toko saudara setiap hari, karena ini ada tuntunan firman Tuhannya. Saudara hanya butuh waktu 35 menit. Di halaman pertama buku ini ada cara-caranya bagaimana untuk menjadikan ini tuntunan untuk ibadah harian di dalam keluarga atau dalam komunitas-komunitas kita. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Kamu Hebat ini saya mau menuntun setiap saudara untuk makin cinta Tuhan, makin secara dewasa menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga nggak harus terus disuapi, tapi saudara orang-orang yang dewasa. Karena Alkitab berkata orang yang dewasa bukan lagi susu tetapi makanan yang keras, karena dia gali sendiri, dia pelajari sendiri untuk dia bertumbuh dalam terang Tuhan saudara. Nah, hari ini saya membaca berita di CNN Indonesia
Kamis 22 Oktober 2020 dan ini diposting jam 8.51. Judulnya sebetulnya sangat menggetarkan hati saya. Tidak mengurangi hormat saya kepada Pope atau Paus yang saya percaya adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi saya pikir beliau juga sedang membutuhkan doa kita sekalian. Karena pada dasarnya setiap hamba Tuhan tetap bisa ada kekurangan. Setiap hamba Tuhan bisa ada kelemahan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelemahan dan kekurangan seorang hamba Tuhan tidak pernah mengurangi rasa hormat saya, saudara-saudara. Jadi karena itu hormat saya secara khusus buat Bapak Paus Fransiskus di sini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tetap adalah hamba Tuhan yang akan berbicara dari hati nurani yang terdalam dalam kehidupan saya. Dan tanpa mengurangi hormat saya, tetap saya akan memberi pandangan saya. Kalau menurut saya kurang tepat sesuai dengan firman Tuhan, saya tetap akan mendorong kita semua untuk mendoakan saudara, karena kita bukan saatnya untuk menyerang beliau, karena beliau adalah orang yang patut kita hormati saudara. Tetapi ingat, Daud juga pernah salah, kita tahu juga Musa pernah salah, kita tahu juga Abraham pernah salah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengasihi tetap akan memberitahukan dan juga mendoakannya. Jadi tolong bahwa program ini bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling menyerang. Beliau adalah orang yang kita hormati, saudara. Tetapi seperti kita melihat Abraham adalah bapak orang beriman, tapi bisa berbuat salah. Lalu Daud adalah seorang yang hebat, tapi juga bisa berbuat salah. Musa juga bisa berbuat salah, saudara. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya bukan hakim untuk memberitahu salah atau benar, tetapi secara khusus ini betul menyedihkan hati saya. Terserah saudara mau menerima tidak mau menerima, tetapi buat saya boleh menyampaikan pandangan saya khususnya kepada komunitas Kamu Hebat, sehingga minimal saudara tidak dibingungkan, minimal saudara mengerti, oh pandangannya Pendeta Gilbert itu begini. Masalah saudara kemudian setuju atau tidak setuju, saya percaya itu berpulang kepada saudara sendiri. Tapi yang pasti sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus berbicara dari hati saya. Minimal pandangan saya sampaikan kepada setiap saudara, sehingga yang pertama, setiap kita tetap saling menghormati, dan yang kedua, setiap kita akhirnya mendoakan, dan yang ketiga, setiap kita tidak saling menghujat, tidak saling menyerang secara liar, tetapi dapat mengerti apa yang terjadi. Karena roh di dalam saya bergejolak waktu saya baca begini, Paus Fransiskus dukung aturan legalkan pasangan sesama jenis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti dunia media kadang-kala hanya bermain dengan judul-judul yang bombastis, tapi isinya kemudian berbeda. Jadi saya baca satu persatu dengan sangat teliti. Pemimpin Gereja Katolik Vatikan, Paus Fransiskus, mendukung pembuatan landasan hukum yang mengatur tentang ikatan hubungan pasangan sesama jenis. Jadi dalam bahasa Inggris disebutnya Civil Union Law. Jadi bagaimana pasangan sesama jenis dapat bersatu dengan hukum pernikahan untuk membangun keluarga. Betul, kita harus mengerti betul. Ini bukan berarti Gereja Katolik mensahkan, melegalkan, dan mau memberkati pasangan LGBT. Bukan itu. Tetapi pada level pertama, jadi artinya civil union law, artinya ada payung hukum, sehingga kalau mereka hidup bersama, mereka tidak dipersekusi. Jadi on the other way, dengan lain kata, kurang lebih begini, bahwa Gereja Katolik memang tidak memberkati, tetapi tolonglah pemerintah membangun sebuah dukungan atau legalitas untuk mereka dapat tinggal bersama, dapat hidup sebagai satu pasangan, dan istilahnya kemudian untuk membangun keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing boleh punya pandangan, tetapi secara jujur saya harus nyatakan dengan jujur, saya yakin itu bukan pandangan Alkitab. Mungkin itu pandangan beliau, penafsiran beliau, dan kita hormati meskipun saya tidak menyetujui, saudara-saudara, tetapi saya yakin 100%, dan beliau memang tidak ngomong itu pandangan Alkitab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu tidak mewakili pandangan Alkitab, karena Alkitab mengajarkan kita menolak dosa, dan menolak dosa itu artinya mencintai orangnya. Jadi Jesus loves sinners, Yesus mencintai orang-orang berdosa, tetapi bukan berarti Yesus membiarkan orang berdosa begitu saja, membiarkannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, membiarkan pasangan
LGBT untuk menikah, buat saya itu membiarkan mereka hidup dalam keliarannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sama seperti seorang pembunuh misalnya, ya kan? Apakah harus dilegalkan pembunuhan? Misalnya seorang pembohong, seorang penipu, apakah harus dilegalkan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur bahwa yang namanya laki kawin sama laki, yang namanya wanita menikah dengan wanita, itu dalam bahasa Alkitab dijelaskan bahwa itu meninggalkan hubungan suami istri yang wajar dan menggantikan yang tidak wajar, saudara-saudara. Jadi inilah dosa yang terjadi dalam Sodom dan Gomora, saudara-saudara. Jadi dari sini kita belajar, dan puji Tuhan memang Paus di sini, Paus di sini tidak menyebut bahwa ini adalah dasarnya firman Tuhan, tetapi saya yakin ini hanya pandangan beliau. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya pelajari dalam berita ini dikatakan Paus Fransiskus menyampaikan pernyataan itu dalam film Francesco, sebuah dokumenter yang disutradarai oleh pembuat film asal Rusia. Tadinya saya pikir hanya sebuah film, saudara-saudara. Oke, ternyata hanya sebuah film, tetapi justru itu adalah film dokumenter tentang dirinya, ya kan? Dan pembuat film asal Rusia, Evgeny Afinesky, yang ditayangkan perdana di Festival Film Roma Rabu 21 bulan Oktober 2020. Nah, pernyataan beliau demikian: orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Ini bukan soal dibuang. Kalau kita mencintai homoseksual, kita mencintai lesbian, maka kita akan mengasihi mereka, kita akan membimbing mereka, kita akan mengarahkan mereka, kita akan menolong mereka untuk terlepas dari belenggu iblis yang bernama ikatan homoseksual dan lesbian ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau mereka sampai dilegalkan untuk menikah, itu tidak menyelesaikan masalah. Mereka tetap akan terikat, mereka akan tetap terbelenggu. Dan apa yang terjadi? Mereka mau angkat anak, lalu anak itu masuk dalam dunia ini juga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah kejahatan. Anak yang tadinya nggak tahu apa-apa, tapi kemudian dibesarkan dengan melihat mama saya adalah laki-laki dan papa saya adalah laki-laki, mama saya adalah perempuan, papa saya adalah perempuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah itu artinya sudah mencekoki anak-anak kita dengan sebuah dosa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pikir jalan satu-satunya kalau kita mengasihi LGBT, kita menerimanya, mengasihinya, mendoakannya, menolongnya, mengarahkannya, tidak merendahkannya, dan juga tidak mengarahkan dia untuk semakin hari semakin hidup dalam dosa dan kesalahannya. Karena Yesus mengasihi lesbian, Yesus mengasihi homoseksual, Yesus mengasihi LGBT, tapi Yesus menolak dosanya. Kita lihat selanjutnya dari berita ini. Dikatakan orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya, kata Paulus dalam film tersebut, seperti yang dilaporkan Catholic News Agency dan dikutip CNN Kamis 22 Oktober 2020 ini. Apa yang harus dibuat adalah undang-undang ikatan sipil yang disebut Civil Union Law, saudara-saudara. Dengan cara itu mereka dilindungi undang-undang tambahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara jujur sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap mempertahankan hidup suci, sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap mengajarkan untuk kita melakukan firman Tuhan dengan benar, hati saya sangat terenyuh, saya sangat sedih. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, bukan saatnya kita saling menghujat, tapi justru kita harus saling mendoakan. Karena siapapun dia, saudara-saudara, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Dan saya khawatir ini adalah bagian dari kelemahannya yang dapat mengambil langkah-langkah berbahaya selanjutnya, saudara-saudara, ya kan? Nah, selanjutnya di berita itu dikatakan di cnnindonesia.com, menurut situs web film tersebut, film itu juga mengeksplorasi karya dan pandangan Paus Fransiskus dalam masalah lain termasuk perubahan iklim, migrasi, dan kesetaraan ekonomi. Dokumenter Francesco akan tayang perdana di kawasan Amerika pada minggu mendatang selama festival film SCAD Savannah. Dalam wawancara sebelumnya, Paus Fransiskus menuturkan dia tidak menentang ikatan sipil pasangan sesama jenis. Namun ini adalah pertama kalinya dia secara langsung menyatakan dukungannya bahwa LGBT boleh menikah sejauh tidak diberkati di gereja Katolik, saudara. Karena memberkati LGBT di gereja Katolik itu tidak didukung. Tetapi
membiarkan LGBT menikah dengan civil union law, itu yang didukung oleh Paus dalam hal ini. Saat menjabat Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif di tengah perdebatan di Argentina tentang usulan melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi rupanya pada saat beliau masih Uskup Agung di Buenos Aires, beliau juga sudah menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif, saudara-saudara. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin merasa, oh ini hanya judul yang bombastis, tidak, saudara-saudara. Ini memang isinya yang sangat menyedihkan. Dan sekali lagi, bukan saatnya saling menghujat, bukan saatnya saling menyerang. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ini saatnya kita bersatu, berdoa supaya Bapak Paus yang kita kasihi bersama tetap berjalan pada dasar firman Tuhan, bukan dari dasar naluri pandangannya sendiri yang mungkin berusaha ingin disukai semua orang, tidak ingin menyakiti hati semua orang. Tetapi ingat, kebenaran tetap harus berani menyatakan kesalahan, karena kita nggak bisa berusaha untuk disukai semua orang. Memang beliau adalah orang hebat, saya akui. Saya pernah berjumpa dengan beliau di Vatikan, ya kan, beliau merangkul kaum evangelis, Pentekostal, Charismatic, Messianic Jew, dan buat saya beliau memang seorang yang hebat. Tetapi sayang dalam pandangannya tentang LGBT ini, bahkan beliau melegalkan, bahkan mendukung untuk legalnya pernikahan sejenis ini. Sekali lagi, meskipun bukan berarti beliau melegalkan, Gereja Katolik boleh memberkati, tetapi maksud beliau adalah hukum union law. Jadi hukum civil union law, atau hukum negara diizinkan. Makanya saat beliau masih menjabat Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif. Komentar Paus Fransiskus berbeda dari pendahulunya, Paus Benediktus ke-16, yang menyebut homoseksualitas sebagai kejahatan moral intrinsik. Nah, jelas saudara, kalau Paus sebelumnya itu punya tekanan yang sangat tegas bahwa itu adalah sebuah kesalahan, karena Yesus memang mengasihi LGBT, tetapi menikah sesama LGBT itu adalah kejahatan moral intrinsik. Paus Jesuit James Martin yang berupaya supaya gereja mau menerima kaum LGBT mengatakan para uskup dari banyak negara, termasuk beberapa di Amerika Serikat dan Polandia yang menentang ikatan sipil, harus memikirkan ulang posisi mereka. Jadi ada satu pastor Jesuit lagi namanya James Martin, ini berupaya supaya gereja mau menerima kaum LGBT. Bahkan mengatakan para uskup dari banyak negara, termasuk beberapa di Amerika Serikat dan Polandia yang menentang ikatan sipil, harus memikirkan ulang posisi mereka. Artinya kalau mereka menentang ikatan sipil pernikahan LGBT, mereka akan digeser oleh Pope atau Paus yang sekarang. Dia Paus menciptakan ruang baru bagi orang-orang LGBT. Dia mengatakannya dengan sangat jelas, bukan hanya karena dia mentolerirnya, dia mendukungnya, kata Martin kepada Christine Amanpour dari CNN. Di Amerika Serikat, Uskup Thomas Tobin dari Providence, Rhode Island, meminta klarifikasi lebih lanjut dari Vatikan dan mengatakan bahwa komentar Paus Fransiskus bertentangan dengan ajaran gereja tentang persatuan sesama jenis. Gereja tidak dapat mendukung penerimaan hubungan yang secara objektif tidak bermoral, kata Thomas dalam sebuah pernyataan. Jadi rupanya di dalam Gereja Katolik atau pimpinan-pimpinannya sendiri juga ada pertentangan. Itu sebabnya kita perlu mendoakan, saudara. Jangan saling menghujat, jangan saling menyerang. Kenapa saya membuat program ini? Karena saya mau dukungan doa kita sekalian supaya perbedaan-perbedaan pandangan di Gereja Katolik ini akhirnya akan membawa mereka duduk pada sebuah kursi dan akhirnya mengambil keputusan. Dan keputusannya janganlah hanya keputusan moral, tapi biarlah keputusannya tetap adalah keputusan tuntunan Roh Kudus, keputusan Alkitabiah, keputusan yang dari Tuhan, yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Dan saya mengerti ini belum keputusan, ini hanya baru ucapan-ucapan dari Paus. Meskipun ucapan-ucapan Paus sangat berharga, saudara, tetapi dengan pertentangan yang ada, kita doakan supaya akhirnya mereka mau duduk bersama dan akhirnya merumuskan bersama. Dan biarlah Roh Kudus menuntun Gereja Katolik, karena lepas dari apapun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membeda-bedakan, oh ini Gereja Katolik, ini
gereja Protestan, ini Pentakosta, ini karismatik. Kita satu. Kalau satu terluka, semua rasa terluka. Kalau semua dihina, satu dihina, kita semua merasa terhina. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita doakan. Karena kalau satu salah, kita semua merasa sakitnya, saudara. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, ini bukan saatnya untuk kita saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menghina. Ini waktunya kita berdoa. This is serious time, saudara, ya kan? Haleluya. Nah, selanjutnya dikatakan gereja tidak dapat mendukung penerimaan hubungan yang secara objektif dan tidak bermoral, kata Thomas dalam sebuah pernyataan. Individu dengan ketertarikan sesama jenis adalah anak-anak Tuhan yang terkasih dan harus memiliki hak asasi manusia dan hak sipil mereka yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Namun legalisasi serikat sipil mereka yang berusaha untuk menstimulasi pernikahan suci tidak dapat diterima. Menurut saya lebih setuju dengan pandangan Uskup Thomas Tobin dari Providence, Rhode Island ini, saudara, karena buat saya ini lebih alkitabiah, saudara. Sementara itu, Direktur Kebijaksanaan Publik untuk Uskupan Agung New York, Ed McMahon, mengatakan komentar Paus Fransiskus sebagai kesalahan serius yang dapat menyebabkan banyak kebingungan. Dan buat saya juga tetap mendukung Direktur Kebijaksanaan Publik untuk Uskupan Agung New York, Ed McMahon ini, karena beliau lebih tegas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesama pemimpin Katolik, saya pikir baik kalau saling men-shape satu sama lainnya, saling memberi pandangan satu sama lainnya. Dan kita sebagai orang luar dalam hal ini, tapi sebagai saudara juga, sebagai satu kesatuan juga, tugas kita bukan saling menyerang. Tugas kita mendoakan. Jangan justru istilahnya cari-cari panggung di saat-saat seperti ini lalu saling menyerang. Tidak. Program ini ada tulus. Tuhan Yesus tahu hati saya. Tuhan Yesus tahu hati saya. Saya hanya ingin supaya kita mendoakan, karena posisi Paus itu sangat penting, karena beliau bukan hanya pemimpin umat, tapi beliau adalah kepala negara, saudara. Berarti ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya sangat mempengaruhi banyak orang. Dan saudaraku, what we can do, especially kita yang bukan dari gereja Katolik, tapi kita sangat menghargai, karena buat kita gereja Katolik juga saudara buat kita. Jadi kita doakan supaya jangan terjadi perpecahan, tapi kita doakan supaya perbedaan-perbedaan pandangan ini akhirnya membawa pada sebuah titik di mana mereka kumpul bersama dan kemudian mengambil keputusan, dan doa kita keputusan dari Roh Kudus itu yang akan terjadi. Dalam hal ini saya pikir kita harus mengakui bahwa Bapak telah keliru. Ini pernyataan dari Ed McMahon, Direktur Kebijaksanaan Publik untuk Uskupan Agung New York. Dan dia berkata, dalam hal ini saya pikir kita harus mengakui bahwa Bapak, artinya Paus, telah keliru. Umat Katolik tidak dapat mempromosikan legalisasi ikatan pasangan sama jenis. Tapi kita juga harus jelas bahwa dia tidak mengubah ajaran gereja tentang homoseksualitas atau serikat pasangan ikatan jenis dengan cara apapun, ujarnya. Jadi dari sini jelas bahwa Paus bukan berarti melegalkan bahwa LGBT bisa diberkati di gereja. Tapi kalau kita lihat geraknya, kalau ini tidak hati-hati, lama-lama akan menuju ke sana, saudara. Jadi karena itu saya sebetulnya sangat miris. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah berita yang saya baca dari CNN Indonesia Kamis 22 Oktober 2020. Dan saya dapatkan ini jam 8.51 pagi, saudara. Lalu kemudian saya coba baca bahasa Inggrisnya. Saya khawatir ada perbedaan penerjemahan dan lain-lain. Dan bahasa Inggrisnya juga beritanya sama, saudara. Jadi karena itu ini adalah sesuatu yang perlu dukungan doa kita sekalian, saudara. Dan ini juga kutipannya dari berita dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin sebagian saudara mengerti, sebagian saudara mungkin agak sulit untuk memahaminya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, nanti setelah ini saya juga akan kira-kira sedikit memberi kesimpulannya dari berita tersebut. Ikuti berita ini. On any other day, the Pope's appearance in Vatican City without a mask on might have generated more headlines. But the Catholic leader had set the news agenda with his clearest pronouncement yet on gay relationships. In a documentary about his life which premiered at the Rome Film Festival, the pontiff said he thinks same-sex couples should be allowed to have civil unions. Telling filmmakers, homosexual people have the right to be a family. They are children of God. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. He added that he'd stood up for that principle
apparently referring to his time as Archbishop of Buenos Aires, when he endorsed some legal protections for same-sex couples. And many will see his comments in the documentary as a major step forward. This will make, I think, a significant impact in many countries where gay people do not have basic civic rights and recognition of their partnerships. He's not in favour of gay marriage. He's not in favour of opening the institution of marriage to gay people, and he believes that gay marriage is an impossibility. He's always maintained that. What he's saying is that everybody, whatever their sex and whatever their relationship, have a right to have the legal support. This is a man who... In the documentary called Francesco, the Pope is also seen encouraging two gay men to attend church with their children. But some question whether this really marks a fundamental shift in a church which still opposes gay marriage and has called homosexuality deviant behaviour. I think we were a little surprised, and it has definitely taken a long time to get to this point. And we know that it's testament to the hard work and the labour and the activism of all of the LGBT people inside and outside of the Catholic Church to help bring about this positive change. Pope Francis's comments are certain to divide opinion amongst Catholics, but may well engender debate about how the Church adapts to reflect a changing society globally. Ya, jadi begini, inti beritanya adalah, ini adalah sebuah film. Tapi filmnya bukan film, tetapi ini adalah dokumenter. Jadi film dokumenter, kisah tentang kehidupannya. Dan intinya adalah, ada banyak hal yang dibahas di sini, tetapi salah satunya adalah pandangan beliau tentang LGBT. Yang kemudian ada snapshotnya seperti ini. Ini gambarnya. Dan ini pernyataan beliau yang jelas. Homosexual people have the right to be a family. They are children of God. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara manusia sebagai seorang hamba Tuhan, saya pikir pernyataan ini adalah pernyataan yang dapat menuntun pada kesesatan. Karena akhirnya LGBT merasa, oh it's okay. Kalau kita tidak bisa menikah di gereja, nggak apa-apa. Yang penting kita kan bisa bersatu dalam pernikahan. Yang penting kan kita bisa dilegalkan. Jadi kurang lebih bahwa sebagai pemimpin dari Gereja Katolik, beliau mengiyakan untuk negara-negara membuat peraturan agar LGBT dapat menikah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini belum resmi dari pandangan Gereja Katolik. Ini baru pernyataan dari Pope. Masih ada banyak pertentangan dan masih ada banyak perdebatan. Untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak keberatan, mari kita berdoa, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memang Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman orang tidak lagi memperdulikan agama, saudara. Tetapi kita berdoa karena saya percaya betul Paus adalah orang baik, saudara. Saya percaya betul Paus adalah orang pilihan Tuhan. Saya percaya betul Paus hatinya sebetulnya ingin memberi tempat, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ia jatuh pada kompromi, lalu berusaha menyenangkan hati semua orang. Dan untuk itu Alkitab jelas berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Untuk itu Alkitab jelas berkata, pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan pada saat yang bersamaan membiarkan dosa merajalela. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini bukan kita diajarkan untuk membenci LGBT, tapi kita harus mengasihi LGBT dan menolong dia untuk melihat jalan keluar. Bukan mengasihi LGBT lalu kompromi dengan dosanya, mengiyakan tindakan-tindakannya, lalu membiarkan dia jatuh lebih dalam, membiarkan dia terikat oleh kuasa kegelapan lebih jahat lagi. Jadi karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan kalau pernikahan LGBT kemudian dilegalkan, apa yang terjadi? Mereka bukan cuma hanya bersatu. Mereka kemudian ingin punya anak. Bisa nggak mereka punya anak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang Tuhan tidak memberi kesempatan untuk mereka punya anak. Laki dengan laki menikah tidak akan bisa punya anak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka paksakan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka angkat anak. Apa yang terjadi? Merusak anak itu. Anak yang harusnya dibesarkan dari keluarga yang benar, akhirnya menjadi rusak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya Komnas HAM Anak juga bergerak. Ya kan, Komnas HAM Anak di seluruh dunia bergerak, saudara. Karena
kalau mereka mau rusak, artinya mereka nggak mau ditegur, mereka mau tetap rusak, silahkan rusak, saudara-saudara. Iya kan? Tetapi jangan merusakkan komunitas anak-anak. Ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap berdiri pada kebenaran. Betul, saya sangat menghormati Paus, dan kita memang harus menghormati Bapak Suci ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan tegas saya harus katakan bahwa tindakan ini adalah berbahaya. Statement ini adalah berbahaya, dan saya berani katakan di dalam nama Yesus, statement ini bukan kehendak Tuhan. Statement ini tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan statement ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya memohon dengan sangat dalam kasih Kristus, janganlah kita saling menghujat, janganlah kita saling menyerang. Tapi inilah saatnya kita berdoa, inilah saatnya kita minta Tuhan berbuat sesuatu, sehingga kemudian ada perundingan-perundingan yang baik, dan akhirnya mengambil keputusan yang tepat. Dan bagi LGBT yang menyaksikan program ini, saya bukan berarti, dan umat Tuhan bukan berarti membenci saudara-saudara sekalian. Kita mengasihi kalian. Kita tahu bahwa kalian sedang menghadapi masalah, karena tidak ada orang yang ingin dilahirkan minta sebagai seorang LGBT. Tetapi mungkin keadaan, situasi, atau salah didik, atau whatever, atau serangan kegelapan, whatever, membuat itu terjadi. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah kecil hati. Pada dasarnya setiap orang punya kecenderungan untuk berbuat kesalahan. Ya kan, ada orang yang kecenderungannya berbohong, ada orang yang kecenderungannya berzina, ada orang yang kecenderungannya membunuh, ada orang yang kecenderungannya lari dengan obat terlarang, ada orang yang kecenderungannya kepala batu, mau menang sendiri. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk setiap kecenderungan kesalahan dan dosa, kita harus menyalipkan daging kembali kepada Tuhan. Bukan justru membiarkan orang lain menerima kekurangan kita. Udahlah, saya memang pembunuh, udah terima aja gitu. Ya, saya memang tukang ngomongin orang, ya udah terima aja. Saya memang tukang bohong, saya memang tukang orang yang suka mencuri, ya udah terima aja. Nggak bisa, saudara-saudara. Justru karena saya mengasihi saudara, justru karena kami mengasihi saudara, kami mendoakan kalian, kami inginkan kalian kembali ke jalan Tuhan, kami ingin kalian dibebaskan, dilepaskan untuk kembali dapat hidup normal, menikah dengan seorang suami, menikah dengan seorang istri yang berbeda jenis kelamin, lalu kemudian dapat memiliki anak-anak yang luar biasa. Betapa bahagianya saudara-saudara sekalian jika itu terjadi. Saudara mungkin berkata, nggak bisa, nggak mungkin, kami memang begini. No, itu adalah intimidasi iblis. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah menjadi seorang lesbian, bukankah menjadi seorang LGBT, bukankah menjadi seorang transgender, bukankah menjadi seorang yang biseksual, itu adalah hal-hal yang membuat beban berat dalam kehidupan. Puji Tuhan, dalam pelayanan saya jumpai banyak orang yang tadinya homoseks diubahkan Tuhan, orang yang lesbian diubahkan Tuhan, orang yang transgender diubahkan Tuhan, orang yang biseksual diubahkan Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau berkata, saya nggak bisa berubah, iya nggak akan bisa berubah. Tapi kalau engkau berkata, bersama Yesus aku bisa, maka engkau bisa berubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jujur, saya buat program ini malam hari ketika saya dari perjalanan Jakarta menuju ke Solo, karena besok saya ada tugas dan pelayanan di Solo, saudara. Dan malam ini kami bermalam di Semarang, saudara. Dan selama perjalanan saya terus berdoa, karena ini saya bergumul dalam hati saya, apakah saya harus sampaikan atau tidak. Karena kalau saya sampaikan ini dapat menjadi polemik. Tetapi kalau saya tidak sampaikan, ada dorongan Roh Kudus yang begitu kuat dalam hidup saya. Dan menurut saya, kalau ada sesuatu yang salah dan saya tidak menyampaikan, saya adalah hamba Tuhan yang munafik, saudara. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan saatnya kita saling menghujat, saling menyerang. Tetapi ini saatnya kita mengambil posisi dalam situasi seperti ini dan saling mendoakan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ambil posisi, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, semua pernyataan-pernyataan ini akan membawa pada kesesatan tersendiri. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga berdoa supaya masih ada pimpinan-pimpinan yang dapat berbicara kepada Pope, sehingga akhirnya terdapat keputusan yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Bukan justru yang melegalkan pernikahan LGBT atau sesama jenis. Buat Tuhan ada perkara yang mustahil. Saya tak percaya kalau umat Tuhan bersatu. Meskipun saya mengerti program ini dapat mendatangkan kontroversi, tapi siapapun yang memaki saya, siapapun yang menyerang saya, siapapun yang memarahi saya, siapapun yang menghujat saya mencintai kalian. Karena saya ngomong betul ya dasar hati saya yang terdalam. Saya pernah berpegangan tangan langsung dengan Pope di Vatikan, saudara.
persis 1 hari sebelum hari Pentakosta. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat berkesan dengan beliau. Dan karena itu, hati saya sangat sedih. Dan karena itu saya berdoa. Dan saya percaya betul, Tuhan tetap Allah yang luar biasa. Dia tetap Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mampu arahkan kembali gerejanya ini untuk memiliki konsep yang benar tentang pernikahan. Dan sikap yang benar untuk mengasihi LGBT, mengarahkan, menolong, mendoakan, dan membawa LGBT kembali dalam rencana Allah yang sesungguhnya. Karena Alkitab katakan, Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ayat firman Tuhan. Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau di kemudian hari akhirnya mereka tidak jelas dengan status jenis kelaminnya, itu karena ada kuasa dan kekuatan lain yang coba mau mengacaukan. Dan kalau itu terjadi, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengembalikan pada citra sesungguhnya. Karena kita dijadikan segambar serupa dengan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengasihi saudara. Saya karena itu mengajak saudara untuk berdoa. Karena saya percaya, lewat doa akan terjadi banyak hal yang dahsyat, yang bahkan tidak bisa dikerjakan oleh perdebatan, tidak bisa dikerjakan oleh upaya kekuatan kita, tapi lewat doa sesuatu yang dahsyat dapat terjadi. Ayo, saya mengajak saudara untuk berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, seorang Paus dalam pernyataannya melegalkan pernikahan sesama jenis lewat civil union laws. Tuhan, hati kami sangat sedih karena kami tahu isi hati Tuhan. Pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan, itu adalah firman Tuhan. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga kejadian ini tidak membuat saling menghujat, tidak membuat nama Tuhan dipermalukan, tidak membuat gereja justru ditertawakan oleh dunia ini. Karena gereja melegalkan LGBT. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami tetap punya standar ilahi. Kami hidup di dunia, tapi kami tidak hidup dengan cara-cara dunia. Tolong pemimpin-pemimpin gereja-gereja kami, supaya tetap takut akan Tuhan. Dan tidak hanya mencari popularitas untuk disukai oleh semua orang, tapi berani katakan benar di atas benar, tidak di atas tidak. Tapi biarlah peristiwa seperti ini hanya menjadikan kami tetap terus bersatu dan saling mendoakan. Karena pada dasarnya setiap kami tidak pernah luput dari kesalahan. Dan tugas kami lah saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengarahkan untuk tetap berjalan pada kebenaran ilahi. Tolonglah gerejamu. Tolonglah pemimpin-pemimpin gereja kami. Tolonglah kami semua untuk tetap tegak dalam kebenaran dan tidak mau kompromi dengan dosa. Betul kami mengasihi orang berdosa. Betul kami menolong orang berdosa. Betul kami mengarahkan orang berdosa. Betul kami membawa orang berdosa kembali ke jalan Tuhan. Tapi bukan berarti kami mengiyakan dosanya dan melegalkan dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di antara kami yang berbeda pendapat tidak saling menyerang, tidak saling menghina, tapi justru saling berdoa. Sehingga akhirnya justru pertentangan ini akan mengarahkan pada satu pertemuan baik dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan firman, kehendak Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya membuat video ini dalam program Kamu Hebat, ada pergejolakan batin saya. Karena saya pikir, perlukah saya buat? Bagaimana kalau nanti justru timbul pertentangan, justru timbul keributan? Karena sekali lagi saya bilang, saya memohon dengan sangat, jangan saling menghujat. Tetapi mari kita berdoa. Karena justru program ini saya kerjakan, program ini saya sampaikan buat setiap saudara. Karena saya tahu bahwa mereka komunitas Kamu Hebat adalah sesuai dengan namanya, Kamu Hebat. Bukan saling menghujat, bukan saling menyerang, bukan tukang nyinyir, saudara.
Tapi komunitas ini adalah komunitas yang peduli, komunitas yang mengasihi. Karena kita semua terdiri dari berbagai gereja. Kita tidak pernah sentimen, tidak suka dengan ajaran tertentu. No, kita suka. Karena pada dasarnya setiap denominasi gereja pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahan. Tapi juga begitu banyak kelebihan dan kedahsyatannya. Karena itu kita harus bergandengan tangan. Selalu di program ini saya katakan, cara doa kita boleh berbeda, liturgi gereja kita boleh berbeda, cara nyanyian kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, mimbar di gereja kita boleh berbeda, tapi kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi karena itu, dengan segala kerendahan hati saya mohon, jangan ada saling menghujat, jangan ada saling menyerang, tapi baiklah kita memberi pandangan-pandangan yang sopan dengan kata-kata yang baik. Karena ingat, program ini bukan bernama kamu ngaco, program ini bukan bernama kamu nyinyir, tapi program ini bernama kamu hebat. Buktikan buat saudara komunitas orang-orang hebat. Yang pasti yang saya harapkan adalah tetap bersatu sesama tubuh Kristus. Buat sahabat-sahabatku, baik para pastor, para suster, sahabat-sahabatku dari gereja Katolik, ini saatnya juga kita berdoa bersama supaya ada keputusan yang tegas tentang ini. Oke, Pope sudah membuat pernyataan, tapi karena ditentang oleh beberapa uskup-uskup yang ada, pemimpin-pemimpin kardinal-kardinal yang ada, karena ini menimbulkan banyak perdebatan. Biarlah akhirnya ini akan dibawa pada sebuah sidang bersama, yang akhirnya mengambil keputusan yang tepat turut dengan kehendak Tuhan. Karena saya tetap percaya bahwa tuntunan Tuhan itu yang paling diperlukan oleh setiap gereja. Dan buat saudara-saudara yang bukan dari gereja Katolik, gak perlu berkomentar terlalu banyak. Mari kita berdoa bersama, dan kita mendukung supaya tuntunan Roh Kudus saja yang boleh ada. Karena Katolika, Protestankah, Pantekosta, Karismatika, Adventkah, Baptiskah, lalu apapun aliran-aliran gereja, Kemah Injilkah, buat saya tetap adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Nama kita boleh berbeda, tapi kita menuju surga yang sama. Kita pegang Alkitab yang sama. Kita memanggil nama Tuhan Yesus yang sama. Kita memandang pada Golgota yang sama. Dan akhirnya kita tahu darah Kristus yang tercurah di salib itu yang menyucikan dosa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun berat buat saya, tetapi demi sebuah kebenaran, saya tetap menyampaikan berita ini. Saya harap ini tidak mendatangkan justru saling menghujat, tapi ini justru mendatangkan kepedulian kita sesama gereja Tuhan, sesama tubuh Kristus, untuk saling mendoakan, untuk saling bergandengan tangan, sehingga akhirnya kita melihat ada terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.